Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah 40 hadis yang dirangkum oleh beliau Imam Nawawi, yang merupakan hadis-hadis sahih yang mayoritas diambil daripada kitab Bukhari Muslim. Di dalam muqaddimahnya disebutkan bahwasanya keutamaan mengenai 40 hadis. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Orang yang menghafal otomatis memahami dari umatku 40 hadis masalah urusan agama, maka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat termasuk golongan orang-orang fuqaha dan para ulama. Riwayat lain mengatakan ba'athahu Allahu faqihan aliman, akan dibangkitkan sebagai ahli fikih yang alim. Riwayat Abi Darda mengatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Rasulullah mengatakan aku nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong dan menjadi saksi. Ibnu Mas'ud mengatakan qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Riwayat Ibnu Umar mengatakan kutiba fi zumratil ulama, tercatat dalam golongan para ulama. Wa khusyira fi zumratil fuqaha, dan dikumpulkan di dalam golongan para orang-orang yang mati syahid. Sepakat ahli hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi walaupun hadis dhaif, sepakat ulama bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal. Banyak sekali para ulama-ulama terdahulu yang mengamalkan hadis tersebut sehingga merangkum 40 hadis baik di dalam masalah usuluddin, masalah furu', masalah jihad, masalah zuhud, ataupun masalah-masalah yang lain, sebagaimana yang pernah dirangkum oleh Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam at-Tusi, dirangkum juga oleh Hasan bin Sufyan an-Nasai, dirangkum juga oleh Abu Bakar bin Ibrahim al-Asfahani dan Imam Daruqutni, Imam Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman as-Silmi, Abu Sa'id al-Malini, Abu Uthman as-Sabuni, dan Abdullah bin Muhammad al-Ansari, Abu Bakar al-Baihaqi, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang merangkum 40 hadis untuk mengamalkan hadis yang tadi telah disebutkan. Insyaallah nanti pembahasan secara singkat keterangan satu persatu daripada 40 hadis yang dirangkum oleh beliau Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Semoga dengan keterangan yang singkat ini akan memberikan faedah untuk kami khususnya dan sahabat muslimin pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab
beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal tergantung pada niatnya. Versi daripada Imam Syafi'i yang mengatakan sihhatul a'mal, sahnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dari sinilah di dalam mazhab Syafi'iyah mewajibkan niat di dalam setiap ibadah, baik itu ibadah yang menjadi syarat atau yang menjadi pokok, sebagaimana wajibnya niat di dalam wudu, wajibnya niat di dalam sholat, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah mentafsiri innama akmalun niyah, akmalul a'mal, sempurnanya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini mengatakan innamal a'malu binniyat, sahnya amal-amal perbuatan manusia tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang terdapat apa yang diniati di dalam hatinya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka orang yang niat di dalam hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapat pahala demi Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang niat di dalam hijrah hanya mencari urusan dunia atau mencari perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan apa yang ia niati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hijrah yang terjadi 13 tahun setelah Rasulullah SAW diutus, ini banyak sekali orang-orang dari orang-orang Mekah menuju ke Madinah waktu itu dihukumi wajib, bukan karena spesialis Madinah daripada Mekah, akan tetapi tertentu mengikuti Rasulullah SAW yang menyuruh mereka hijrah meninggalkan Mekah demi menyelamatkan agama menuju kepada Madinah, Madinatul Munawwarah. Hadis ini juga memberikan kesimpulan bahwasanya wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang terdapat apa yang diniati di dalam hatinya, menunjukkan bahwasanya di dalam ibadah tidak boleh adanya perwakilan ibadah badaniyah, dan menunjukkan bahwasanya di dalam hakikat niat pun tidak boleh diwakilkan, kecuali beberapa permasalahan seperti pembagian zakat, menyembelih kurban boleh diwakilkan, akan tetapi semisal sholat maka tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Apa itu niat? Niat itu di dalam lughat dikatakan al-qasdu, menyengaja. Akan tetapi definisi niat menurut syariat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan melakukannya. Semisal niat di dalam wudu, menyengaja wudu bersamaan melakukan wudu. Jadi adanya pelafatan di dalam wudu adalah sunnah. Akan tetapi niat hakikatnya adalah ada di dalam hati ketika sampainya air menuju kepada wajah. Semisal di dalam sholat, niat itu ketika takbiratul ihram, begitu Allahu Akbar, hati kita niat. Adapun melafadzkan sebelumnya maka hukumnya sunnah, agar mempermudah hati kita untuk melafalkan niat tersebut. Jadi niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Walaupun ada pengecualian seperti niat puasa tidak bersamaan dengan awal ibadah, akan tetapi niat puasa ada di dalam malam hari, tapi itu niat untuk puasa untuk esok harinya. Maka kesimpulan daripada hadis pertama ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah adalah niat merupakan ukuran di dalam sahnya amal perbuatan manusia. Ketika niatnya baik, amal perbuatan menjadi baik, dan ketika niatnya salah, amal perbuatan menjadi rusak. Maka dari itu banyak sekali amalan-amalan yang dikira itu adalah amal akhirat, akan tetapi menjadi amal dunia karena salahnya niat. Orang sholat khusyuk karena dilihat oleh orang lain, amal-amal akhirat berupa sholat akan tetapi menjadi amalan dunia yang tidak ada pahalanya. Begitu juga amal-amal dunia, mencari nafkah, bekerja, berdagang, mencangkul di sawah, bisa menjadi amalan akhirat karena baiknya niat mencukupi anak istri, niat mencari rezeki yang halal, dan sebagainya. Jadi niat di sini merupakan ukuran daripada sahihnya amal perbuatan manusia.